Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Faidatun fi rutbatil karamat. I'lam annamal karamah hiyal istiqamah wa hiya alamatul wali sadiq wa ammal khariqatu lil adati al musamma indal awam bil karamah fa hiya aidan lis sadiq fil mutaba'ati karamah wa li ghairihi makr wa istidraj wa nadama wa kullu waliyin lillahi ta'ala sadiq yafir minha khasya min khadi'atiha wa innama tutlabu ziyada minal karama fil istiqamah wa rubbama waliyin laysat lahu karama afdal indallah mimman zaharat alaihi kullul karamah. Kali ini faedah di dalam kedudukan atau tingkatan al-karamat, keramat. Karamah mukjizah, ihana, istidraj, irhasat, itu adalah macam-macam kharikul adat, sesuatu di luar nalar. Akan tetapi memiliki perbedaan. Mukjizat Allah berikan untuk para nabi. Seperti tongkat Nabi Musa menjadi ular. Ya, kalau dipikir oleh akal mana bisa. Tongkat itu terbuat dari kayu, kemudian kayu itu menjadi ular. Tapi itu terjadi. Tongkat Nabi Musa yang terbuat dari kayu menjadi ular beneran, bukan tipuan mata. Nah itu di luar nalar yang Allah berikan kepada para nabi. Bukan harus dengan melakukan ini, melakukan itu, enggak. Seketika Allah memerintahkan melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu menjadi ular. Itu mukjizat. Kalau diberikan oleh Allah kepada para aulia, orang mukmin yang saleh, yang bertakwa, namanya karamah. Allah tunjukkan atau Allah infokan kepada orang lain kemuliaan dari orang tersebut dengan apa? Karamah, sesuatu di luar nalar yang dilakukan oleh seseorang yang saleh, mukmin, yang bertakwa. Namanya karamah.
Lah ada nama lain seperti ihana, irhasat, istidraj. Itu semuanya diberikan oleh Allah bukan kepada orang mukmin yang saleh, yang bertakwa. Bahkan mungkin diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Tujuannya bukan menginfokan bahwa ia memiliki kemuliaan, keistimewaan, tapi kehinaan. Karena apa yang terjadi sebalik apa yang diinginkan. Kalau karomah itu menunjukkan atau menginfokan bahwa orang ini memiliki kemuliaan, apa yang diinginkan terwujud, atau apa yang diomongkan terjadi sesuai persis. Ini karomah. Nah, kalau selain karomah, yang diinginkan apa, yang terjadi apa. Dan itu terjadi kepada musuh-musuh para nabi sebelumnya. Ngobati, bukan sembuh, malah tambah parah. Ini tujuannya apa? Tujuannya menginfokan bahwa ini adalah penipu. Ini adalah bohong, dusta. Tapi sesuatu di luar nalar. Sesuatu yang di luar nalar yang terjadi, tapi berbeda dengan yang diinginkan. Yang diinginkan sembuh malah sakit. Ngobati mata, bukan malah sakit, bukan malah sembuh, malah tambah parah. Jadi intinya sesuatu yang di luar nalar, tapi kebalikan daripada karomah, kebalikan daripada mukjizat dan yang lain sebagainya. Nah. Tapi itu semuanya seperti ihana, irhasat, dan istidraj itu bisa kepada orang muslim, ya, bisa kepada orang munafik, kepada orang musyrik. Pada intinya Allah tunjukkan kebohongannya, tipu dayanya dan lain sebagainya. Beda dengan karomah. Tapi karomah hakikatnya itu adalah istiqomah. Hakikatnya karomah itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu melazimi sesuatu yang diperintahkan dengan selalu mengerjakannya. Melazimi meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu namanya istiqomah. Jadi bentuk apapun perintahnya Allah, mau itu hukumnya wajib ataupun sunnah, ketika dia melazimi mengerjakannya, namanya istiqomah. Apapun yang dilarang oleh Allah, ia melazimi meninggalkannya, mau itu haram atau tidak, itu namanya istiqomah. Itu adalah hakikatnya karomah. Karomah itu apa? Kemuliaan. Ketika ia melazimi meninggalkan apa yang dilarang, melazimi melakukan sesuatu yang diperintah, itu karomah, itu kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Wahiyah, dan istiqomah itu alamatul wali sadik, tanda wali yang jujur. Tandanya wali beneran itu adalah istiqomah. Bukan karomahnya yang menampilkan sesuatu atau melakukan sesuatu di luar nalar, bukan. Tapi istiqomah itu tanda kewalian yang
sesungguhnya. Wa amal khariqul ada khariqul ada al musamma indal awam bil karamah fa hiya awan lisadiq fil mutaba'ati karamah. Sesuatu yang di luar nalar yang dinamakan oleh orang awam dengan karomah itu juga untuk orang yang jujur dalam meneladani mengikuti Nabi Muhammad SAW karomah. Atau mengikuti para awali itu juga karomah. Kalau ada orang jujur dalam mengikuti meneladani Nabi Muhammad, itu juga namanya karomah. Kejujuran dia dalam meneladani Nabi Muhammad itu adalah karomah. Wali ghairihi, adapun untuk selainnya, bukan orang yang jujur, bukan orang yang sungguh-sungguh dalam meneladani, dalam mengikuti, itu adalah makar wastidraj wa nadama, tipu daya dan penyesalan. Makar wastidraj. Wa kullu waliyin lillahi ta'ala sadiqin yafir minha khasyata min khadi'atiha. Setiap wali yang jujur, yang benar, yang sungguh-sungguh, yafir minha, lari, menjauh, menghindar dari namanya karomah. Kenapa? Khawatir daripada apa? Khawatir daripada tipu muslihatnya. Nah, karena itu pernah kita sampaikan, kalau masih ingat, wali itu tidak pernah mengobral karomah. Beda dengan dukun, beda dengan tukang sihir. Kalau dukun, tukang sihir itu selalu mengobral sesuatu kelebihan yang mereka miliki. Tujuannya banyak orang yang datang kepada dia terpikat, kepincut, sehingga menghabiskan banyak hartanya untuk orang tersebut. Sedangkan wali, kelebihan yang mereka miliki, mereka itu berusaha sangat menutupinya. Jangan sampai ada yang mengetahuinya, karena mereka khawatir ini bukan karomah, melainkan istidraj, melainkan ihana, sehingga mereka khawatir, takut gitu. Jarang kita dengar gitu loh, ceritanya wali itu mengobrol karomahnya jarang. Terbang, ini dan itu jarang. Kalau ceritanya selain wali, terbang ini banyak. Jalan di atas air, jalan di udara banyak. Tapi wali jarang cerita. Karena itu lihat orang-orang besar, para aulia besar, para ulama-ulama al-amilun yang hebat-hebat, di dalam ceramahnya sering menceritakan karomah. Tentang wali-wali itu dahulu tidak ada. Yang diceritakan itu keistiqomahannya mereka, peneladanannya mereka kepada Nabi Muhammad, bagaimana mereka itu mengikuti jejak orang tuanya, mengikuti guru-gurunya dalam meneladani Muhammad. Nggak ada ceritanya karomahnya, nggak ada, jarang kita dengar. Kalaupun kita mendengarkan cerita karomahnya itu di majelis khusus, bukan di majelis umum. Kalau majelis umum cerita karomah, itu tanda orang yang kurang ilmu, kurang ngerti ilmu, kurang tahu posisi. Kenapa? Karena nggak pantas diceritakan karomah. Untuk apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa?
Supaya orang cinta. Cinta itu tumbuhkan bagaimana orang bisa mencintainya karena ia meneladani Nabi Muhammad. Karena ia menjalankan perintahnya Allah, bukan karena karomahnya. Kalau orang cinta karomahnya, berarti kalau karomahnya hilang, hilang cintanya, luntur cintanya. Berarti cintanya kalau orang punya karomah, kalau orang nggak punya karomah, nggak dicintai. Sedangkan hakikatnya karomah itu adalah istiqomahnya. Lah kenapa tidak dicintakan kepada mereka istiqomahnya dalam menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah, dalam meninggalkan yang dilarang? Kok minuman A menjadi B gara-gara itu dicintainya? Daun jadi uang gara-gara itu dicintainya. Coverfield itu lebih hebat berarti. Hah? Karena itu bukan itu yang pantas untuk diceritakan. Nah, karena mereka sendiri loh nggak mau ngobrol. Mereka sendiri nggak mau ngobrol. Kemudian kita ngobrolnya itu untuk apa? Para aulia tidak mau mengobrol karomahnya. Mereka berusaha menyimpan, menyembunyikannya. Sehingga keluar itu apa? Keluarnya itu terpaksa. Gampangnya seperti gini loh. Buat mereka itu mengeluarkan karomah itu app. App. Kalau kita ngentut gini, app. Tapi kalau kepentut, ya isin. Kepentut itu ya isin. Tapi jenenge kepentut mosok sengojo. Nah itu mereka seperti itu. Mengeluarkan karomahnya itu apa? Keperucut. Tanpa disengaja, spontanitas. Mereka sudah menahan. Tapi ucul. Lepas. Itu mereka. Nah, mereka aja malu mengeluarkan karomah. Nggak mau mengeluarkan karomah, kemudian kita cerita tentang karomahnya. Yang bisa gini, yang bisa gitu. Yang menceritakan hal tersebut itu di majelis umum dan sebagainya orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak paham. Karena itu kalau mau menceritakan karomah itu ceritakan karomah yang ada di Al-Quran, nggak masalah, sudah pasti. Siapa? Dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Allah yang menceritakan, ceritakan, nggak masalah. Tapi kalau bukan dari Al-Quran kamu ceritakan, ya itu sumber masalah nanti. Ya, sumber masalah. Akhirnya kamu bermusuhan dengan A, ya, bermusuhan dengan B dan yang lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir ini. Ya. Karena itu wali yang jujur itu justru mereka lari daripada karomah. Karena apa? Khawatir itu bukan karomah, bukan sesuatu kemuliaan yang Allah berikan, tapi tipu daya. Jadi karena mereka merasa apa? Mereka merasa masih banyak kekurangan. Khawatir ini membuat mereka bangga diri, sombong. Akhirnya semakin membuat mereka jauh dari Allah. Karena itu mereka enggan. Justru apa yang mereka cari? Wa inna ma tutlabul ziyadah minal karamah fil istiqamah. Ya. Justru mereka apa? Ingin menambahkan daripada karamah itu dalam apa? Dalam keistiqomahannya. Ya. Jadi mereka cari karamah itu dalam keistiqomahan. Jadi bentuk karamah yang namanya istiqomah itu yang mereka cari. Bagaimana caranya bisa lebih kuat, ya? Lebih mantap, lebih kokoh dalam keistiqomahan. Wa rubbama waliyin laisa lahu karama afdal indallah mimman dhaharat alaihi kulul karama. Bisa jadi wali yang tidak memiliki karama, ya, yang tidak nampak karama, yang tidak pernah keluar darinya karama, itu lebih afdal di sisi Allah daripada wali yang pernah memunculkan karama, pernah membagi karamahnya.
Jadi wali yang tidak pernah menampakkan karomahnya sama sekali, itu justru terkadang lebih afdal daripada wali yang pernah menampakkan karomahnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ustadz Al-Junaid rahimahullah, rijal taru fil hawa wa masyaw alal ma' gad mata bil atash afdal minhum indallah yaginan wa aqwa tamkina. Ada orang-orang yang hebat jalan di atas awan atau udara, terbang ya di atas udara, jalan di atas air. Kemudian ada orang yang mati kehausan. Yang mati kehausan ini lebih afdal daripada mereka yang terbang di udara dan yang jalan di atas air. Afdal di sisi apa? Afdal secara yakin di sisi Allah. Lebih utama di sisi Allah orang yang mati kehausan daripada yang bisa terbang di udara ataupun jalan di atas air. Wa aqwa tamkina, dan lebih mantap, lebih kuat tamkina, kemuliaan dan kelebihannya, ya. Fal fadl bitaqwa wa ziyada al yaqin. Kelebihan, kemuliaan itu ukurannya dengan takwa dan kuatnya keyakinan. Faman rajjaha fi dzalik fa huwa rajih. Orang yang unggul dalam ketakwaan, dalam keyakinan, maka dia yang unggul. Wa hadza huwal mizanul adil an-nasih. Ini adalah tolak ukur yang benar, ya. Tolak ukur yang sesuai. Jadi tolak ukur yang sesuai itu bukan kelebihan yang ada, ya, dalam apa ya, yang di luar, dari luar, ya, kelebihan yang ada di luar, misalnya bisa terbang, ya, bisa jalan di atas air. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu kekuatan keyakinan dan ketakwaannya. Nah, itu tolak ukur dalam ini lebih unggul dari ini, ya. Ini lebih hebat daripada ini. Bukan kelebihan yang nampak seperti terbang tadi, itu bukan. Nah, karena terkadang orang yang punya kelebihan bisa ini bisa itu, tapi keyakinan, ketakwaan masih lebih unggul yang nggak bisa atau yang tidak pernah nampak, ya, yang tidak pernah keluar. Fala yaktar bi ghairi illa makhluq maktu. Tidak tertipu, ya, dengan selainnya kecuali orang yang, ya, bodoh dan orang-orang yang jauh. Lah orang yang tertipu dengan selainnya, artinya Pak, ukurannya mereka itu yang nampak, yang terlihat, nah, itu adalah orang-orang yang tertipu, yang bodoh, ya, yang tertipu dan bodoh. Walhasil pada intinya, hakikatnya karomah itu adalah istiqomah. Dan orang yang memiliki karomah atau yang pernah keluar karomah darinya, belum tentu ia lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak pernah keluar karomahnya. Nah, nanti akan ada pembahasan di situ. Kenapa orang awam itu lebih tertarik dengan karomah, seseorang yang keluar karomahnya daripada orang yang tidak keluar karomahnya? Kenapa kok lebih tertarik? Nah, nanti akan dibahas di situ. Nah, akan dibahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, ya, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan semoga kita bisa menjadi orang yang, ya, selalu menghormati, memuliakan orang-orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu nampak karomahnya ataupun tidak. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita husnudzan, sehingga kita bisa berbaik sangka kepada setiap orang, khususnya mereka orang-orang muslim, orang-orang yang saleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.